Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oriza Juliansyah dengan NIM B118501. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan jenis persidangan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi dan juga mengenai persidangan jarak jauh. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Eriton SH.MH. Selamat menyaksikan. Persidangan peradilan Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 4, namun dalam perkara tertentu tidak semua jenis persidangan ini dibutuhkan atau digunakan. Loh, kenapa? Kok bisa begitu? Dikarenakan yang pertama, yaitu perkara yang sudah dapat ditentukan bahwa pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan atau legal standing atau materi permohonan bukan merupakan wewenang MK, maka perkara tersebut dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima. Yang kedua, pemohon memiliki legal standing dan materi permohonannya merupakan wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk dikabulkan. Maka putusan dengan amar dikabulkan tersebut dilakukan tanpa melalui pemeriksaan persidangan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Ketentuan itu juga menunjukkan bahwa RPH merupakan rapat tertutup yang bersifat rahasia. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup berdasarkan keputusan Majelis Hakim Konstitusi. Jadi, 4 tahapan itu apa aja? Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dapat dua hal yang sangat penting dalam tahap ini untuk keberlanjutan permohonan, yaitu mengenai unsur pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan yang dimaksud atau legal standing, dan apakah perkara yang dimohonkan tersebut merupakan wewenang MK. Berikut adalah hal-hal yang diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan merupakan jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh Hakim Pleno Konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Hakim Panel. Pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka juga, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pemeriksaan persidangan. Yang ketiga, rapat permusyawaratan hakim. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang bersifat tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Khusus untuk RPH,
pengambilan putusan hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Yang keempat, pengucapan putusan sidang. Ini adalah agenda yang ada dalam tahap pengucapan putusan sidang. Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila keputusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup akan berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Eits, belum selesai guys. Mari kita lanjut ke materi persidangan jarak jauh. Persidangan jarak jauh pada proses pemeriksaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009. Dalam pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan atau termohon maupun kuasanya, saksi dan atau ahli yang dilakukan secara online dan real time atau seketika dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan. Jadi, tahapan dalam persidangan jarak jauh apa saja? Yang pertama, pengajuan permohonan. Berikut ini adalah tata cara pengajuan permohonan persidangan jarak jauh. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun secara faksimil, surat elektronik atau email, surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia. Yang kedua, penjadwalan dan panggilan sidang. Para pihak diberitahu hari sidang pertama oleh mahkamah selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari persidangan. Panggilan sidang tersebut disampaikan secara resmi oleh juru panggil yang dibuktikan dengan bukti panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya seperti telepon, faksimili, dan email. Yang ketiga, pemeriksaan persidangan jarak jauh. Para pihak dapat mengajukan kepada ketua mahkamah melalui kepanitraan agar dapat dilaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh. Permohonan ini disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja belum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, dan panitera memberitahu jadwal persidangan jarak jauh kepada para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang jarak jauh, dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang. Proses pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh sejatinya sama seperti yang dilakukan dalam persidangan langsung atau secara offline, yaitu meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan. Yang keempat, tahapan pembuktian. Pada dasarnya, beban pembuktian itu berada pada pihak pemohon, karena jika mengacu pada asas siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan. Tetapi, dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, majelis hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum dan penentuan sah tidaknya dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Terima kasih telah menonton ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.